Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor. Kabarnya gimana kalian semua dulur-dulurku tercinta ini ya? Udah kangen ngalor belum ini setelah kemarin trilogi Has Fallen? Itu posisi kalian masih sama aja kayak kemarin gitu, 24 jam di atas kasur lur ya? Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Udah minum berjam-jam ternyata bukan dehidrasi, tapi haus. Perhatian. Sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengalor film bergenre drama psikologis misteri yang berjudul The Girl on the Train tahun 2016. Mengisahkan tentang seorang wanita yang mengamati harmonisnya kehidupan kedua sejoli sampai suatu ketika si istri terlihat berselingkuh dan tak lama kemudian dia dikabarkan menghilang. Apakah yang sebenarnya terjadi? Langsung aja kita ke requestan pertanyaan lusnu dari dulurku TSMRGDN ya Cak. Apa bener kalau Pak Slamet pindah ke Inggris jadi Mr. Congratulations? Ya bener lur, bener. Bener, ya bener. Pak Asep kalau pindah ke Inggris juga jadi Mr. Smoke. Kalau Pak Untung jadi Mr. Lucky. Apalagi ayo tulis di komen lur. Monggo sekecaaken. Rachel Watson atau Rahel aja lah biar gampang lidahku ini ngomongnya lur ya, adalah seorang wanita yang sudah 2 tahun bercerai dari suaminya Tom setelah kejadian memalukan saat Rahel kobam di pesta kantor suaminya yang membuat Tom dipecat. Insiden itu membuat Rahel sangat terpukul dan kecewa dengan dirinya sendiri. Sekarang dia berusaha menghilangkan rasa sedihnya dengan cara 2 kali sehari naik kereta ke New York bolak-balik dan duduk di gerbong ketiga untuk memperhatikan seonggok rumah di Jalan Beckett nomor 15 yang selalu dilewati oleh keretanya. Kira-kira dari setahun yang lalu, Rahel mulai merasa iri dengan kehidupan wanita di rumah itu karena Rahel gagal menjalani hubungannya dengan Tom. Kedua pasangan tersebut adalah Megan Hipwell dan pasangannya Scott Hipwell. Sementara itu Rahel juga selalu diamati oleh seorang pria yang kebetulan sering satu kereta bernama Darren. Di lain sisi, mantan suaminya Tom sering menganggap Rahel delusional atau sering terjebak dalam imajinasinya, terutama ketika sedang mabuk. Rahel juga menganggap Megan dan Scott memiliki kehidupan yang damai dan saling menyayangi. Tapi sebenarnya bukan tanpa sebab Rahel sering naik kereta di jalur tersebut lur. Karena sesekali dia melihat ke samping rumah Megan, yaitu Jalan Beckett nomor 13, yang ternyata itu adalah kediaman Rahel dan Tom sebelum mereka berpisah. Dan sekarang Tom sudah bersama istri barunya bernama Anna, juga anak pertama mereka yaitu Evie. Intinya saat ini Rahel masih belum bisa move on dari kehidupannya saat masih bersama Tom. Dan inilah wanita di dalam kereta, Argo Willis. She's everything I want to be. So whether he has a good laugh, I just know they know. Tell myself not to look. But then I look. Number 13, Beckett. It was my first. We bought it together. Film pun beralih ke Megan 6 bulan yang lalu yang sedang konsultasi ke psikiaternya bernama Dr. Kamal Abdik tentang masa remajanya saat masih 17 tahun yang berasal dengan teman kakaknya bernama Meg sampai Hamidun, namun umur bayi mereka tidak berlangsung lama. Selain itu Megan sering merasa gelisah dan terkadang memiliki keinginan untuk bundir. Megan juga sebenarnya tidak menyukai anak kecil meski dia bekerja sebagai babysitter. Mac and I lived in this. We started as people we knew. When I finish work every night, the smell of that baby off of me is fast. Job is gonna make me less restless, make me want to get pregnant. I read once that when a train can rip the clothes right off of. Kita berpindah ke istri Tom yang sekarang yaitu Anna. Dan ternyata Megan adalah babysitter anak mereka Evie lur. Pada suatu malam Megan izin berhenti jadi babysitter karena dia dapat kerja lain sebagai pengurus galeri. Megan merasa nyaman bekerja dengan Anna, namun sebenarnya dia tidak begitu suka merawat bocil. Anna pun sempat kesal dengan Megan yang resign mendadak karena dia harus belanja ke pasar, masak, nyuci, nyapu, ngepel, dan lain-lain. Apalagi saat ketiduran di rumah dan tidak ada siapa-siapa. Rahel pernah mengambil Evie, yang untungnya Anna pun terbangun dan langsung mengambil bayinya kembali. Selain itu Rahel sering nelpon-nelpon ke rumah tanpa mengucapkan apa-apa, juga sering mengirim pesan ke HP Tom. I got another job. I'm really sorry, Anna. I'm out all day tomorrow. Childcare, but you don't have a job. Rachel, what are you doing? Give me my baby. How many times did she called the landline? You have to talk to her.
She just quit. She what? She just told me she got another job. Sejak bercerai 2 tahun lalu, Rahel numpang di rumah sohibnya Kathy dan membayar sewa kamar setiap bulannya, ibarat ngekos lah. Kathy sering mengingatkannya untuk berhenti menghubungi Tom serta mengurangi minum Hammer tiap Rahel merasa gelisah. Lalu Rahel pun teringat dengan masa lalunya ketika masih bersama Tom. Saat itu mereka sedang konsultasi untuk program bayi tabung kedua kalinya karena mereka gagal di yang pertama. Dari sini kita bisa berasumsi bisa jadi Tom dan Rahel bercerai karena mereka sulit mendapat momongan. Setelah itu Rahel masih terus naik kereta di jalur yang sama untuk memperhatikan rumahnya. Sampai akhirnya dia melihat Megan yang mencium pria lain, yaitu dokter psikiaternya Abdiklur. Namun karena jaraknya terlalu jauh dan kereta sudah keburu jalan, Rahel tidak bisa melihat sosok Abdik dengan jelas. I would just Yeah, that was 2 years ago. Get some sleep. Okay, sweetie. We can't afford to do it again. Who is that man? Or if she even sees this train at all. Rahel pun sangat terpukul melihat itu karena wanita yang selama ini dia idam-idamkan kehidupannya ternyata telah berselingkuh dan mengingatkan Rahel saat pertama kali mengetahui Tom selingkuh dengan Anna dari email-emailnya. Saking emosinya ketika sedang di warkop bersama temannya, Rahel sampai mengatakan jika dia ingin pergi ke rumah Megan dan menghantam kepala wanita itu ke lantai berkali-kali karena Megan berani-beraninya mengkhianati Scott yang menurut Rahel sangat menyayanginya. I fell asleep last night, then kissing the inside of your Kissing someone else. You smash her head all over the... Keesokan harinya, tepatnya di Jumat malam, ketika naik kereta yang sama, Rahel yang dalam kondisi kobam memberanikan diri turun di stasiun Archley-on-Hudson yang berada di dekat rumah Megan dan akan pergi ke sana. Lalu saat turun, Rahel pun merasa diikuti oleh Darren, pria yang selalu mengamatinya dan sering satu kereta. Sampai akhirnya tidak jauh dari sana, Rahel melihat Megan dengan jaket merah dan sedang jogging masuk ke terowongan. Setelah itu Rahel pun menghampirinya, tapi tiba-tiba Get out of my way! No! Hey! Rahel pun seperti dihantam oleh sesuatu dan besok paginya dia terbangun di kamarnya dengan kondisi tangan memar, luka di pelipis dan bercak darah di beberapa bagian tubuh juga di HP-nya. Rahel tidak ingat apa yang sebenarnya terjadi karena saat itu dia sangat mabuk berat. Lalu Rahel pun mendengar pesan suara dari Tom yang menuduh Rahel telah berkunjung ke rumahnya dan membuat Anna ketakutan sampai akan menelpon polisi. Selain itu Tom juga menyuruh Rahel agar berhenti mengganggu kehidupannya. Tak lama kemudian Kathy pun datang ke kamar tapi Rahel melarangnya masuk. Meski tidak tahu apa yang telah dia alami, namun Rahel takut jika semalam dia telah melukai seseorang dan bisa jadi korbannya adalah Megan, seperti yang dia katakan di warkop, yaitu menghantam kepala wanita itu berkali-kali ke lantai. Anna, do you know that? Leave us alone. Just try ours. I just need a sec. Rahel pun teringat kejadian 2 tahun yang lalu saat masih bersama Tom dan banyak hal mengerikan yang pernah dia lakukan dalam keadaan kobam, seperti ketika insiden pesta kantor Tom di mana Rahel yang kobam parah melempar makanan ke tembok bahkan sampai meneriaki istri dari bosnya Tom yaitu Martha dan akhirnya Tom pun dipecat. Rahel juga pernah uring-uringan di rumah sampai memecahkan kaca menggunakan stick golf. I'm here. You want them with your hot dogs or don't talk to me like that. Give a I'm your wife and you never Kira-kira seminggu setelah insiden di terowongan, Rahel didatangi oleh detektif Riley dan asistennya untuk menanyakan apa yang dilakukan Rahel di hari Jumat malam yang lalu. Rahel pun beralasan hari itu dia bekerja seperti biasa di New York. Lalu saat pulang, Rahel turun di stasiun Archley-on-Hudson dan berniat mengunjungi rumah mantan suaminya Tom. Tapi karena merasa itu bukanlah ide yang baik, Rahel pun langsung pulang ke rumah temannya Kathy dan saat itu sudah jam 11 malam.
Setelah itu Riley memberitahu tujuannya ke sana untuk mencari info tentang hilangnya Megan. Suaminya Megan yaitu Scott mengaku jika istrinya itu tidak pulang di hari Jumat malam atau di saat yang sama ketika Rahel turun di stasiun Arsley-on-Hudson. Riley juga mengetahui bahwa Rahel sudah dipecat dari pekerjaannya setahun yang lalu karena sering mabuk-mabukan. Mendengar itu Rahel hanya bisa terdiam, namun dia mengaku tidak pernah melihat Megan, apalagi mengenalnya. Remember saying this? You worked for your ex-husband, gone missing. Can you tell me where you... In the city. You mean your ex-husband? It's my understanding you were because of your drinking problem. I was just. Do you know? No, I don't think so. Her husband said she never came back home as the train in Arsley-on-Hudson. Setelah Riley dan asistennya pergi, Katie pun merasa aneh karena jika Rahel sudah dipecat, lantas apa dong yang dia lakukan saat keluar setiap hari, ya kan? Rahel pun akhirnya menjelaskan bahwa setelah cerai, hampir setiap hari Rahel selalu naik kereta pulang pergi ke New York untuk sekedar menengok rumah Tom. Tapi di Jumat malam itu Rahel memang turun di stasiun Arsley-on-Hudson, namun tiba-tiba dia pingsan di terowongan dan tidak ingat apapun. Mendengar cerita tersebut, Katie pun teringat berita tentang seorang pria kobam yang membunuh keluarganya tanpa sadar dan besok paginya dia langsung diringkus polisi. Karena sikap Rahel yang sangat mencurigakan, Katie pun terpaksa menyuruh Rahel angkat kaki dari rumahnya dalam beberapa minggu lagi. Tapi tiba-tiba Rahel teringat sesuatu dan buru-buru mengejar detektif Riley, lalu memberitahu bahwa sebelum Jumat malam, Rahel sempat melihat Megan selingkuh dengan pria lain di balkon rumahnya. Tapi jelas Riley pun semakin curiga karena tadi Rahel bilang tidak mengenalnya. Dia juga membahas laporan dari Anna tentang Rahel yang sering datang ke rumahnya secara tiba-tiba, bahkan pernah mengambil anaknya. Sebelum pergi, Riley pun menyuruh Rahel untuk menjauhi area tersebut karena dia sudah bercerai dari Tom yang sudah memiliki keluarganya sendiri. She was having an affair. That's what I'm trying to I tell thought you didn't know her. It's crazy. Neighbors saw a vicinity of her resemblance to Anna. It's pretty coincidental. You just happened to be on a train, recognized as cheating on her. Don't go back to Beckett Road. Don't live there anymore. Mrs. Watson reported broke in and took their child. Esok paginya Rahel mendatangi rumah Scott dan memberitahu jika dia sempat melihat Megan memeluk sampai mencium seorang pria asing di balkon rumah. Rahel pun menjelaskan jika dia mengenal Megan dari galeri di kota tempat Megan bekerja. Setelah itu Scott memberikan Rahel kamar. Awalnya dia menolak namun akhirnya diterima juga, lur. Scott pun merasa janggal karena Rahel mengenal Megan sampai mengetahui alamat rumahnya. Lalu Rahel kembali berkelit dan mengatakan jika dulu dia tinggal di sekitar sana dan sering olahraga bersama Megan. Karena merasa gelisah, Rahel pun pamit pulang. Tapi sebelum itu Scott menunjukkan foto psikiater Megan yaitu Kamal Abdik dan bertanya apakah pria itu adalah orang asing yang dimaksud oleh Rahel. Melihat itu Rahel pun yakin jika pria di balkon yang selingkuh dengan Megan adalah Abdik. I saw your wife on Friday morning. She was up there. You know her well enough. Well, I used to live nearby and Spends a lot of time with the shrink. I remember that too. Film pun flashback ke 2 bulan yang lalu. Diam-diam Megan ternyata sering bertemu dengan seorang pria. Entah siapa, lur, bisa jadi Abdik, bisa jadi yang lain. Dan mereka sering berasa lole. Lalu ketika sesi konsul, Megan mengaku jika Scott sering memaksanya untuk punya anak, padahal Megan belum menginginkannya. Abdik pun berusaha menenangkan Megan, sampai akhirnya Megan menggoda Abdik dengan mengemut-emut jarinya juga menciumnya. Namun Abdik pun menolak karena dia harus bekerja secara profesional. This is so stupid. And every time we go there, that subject. Megan, I could lose my practice. Practice! Balik ke masa sekarang, atas keterangan dari Scott, Abdik pun akhirnya diperiksa oleh kepolisian. Untuk beberapa saat Rahel merasa senang karena telah menemukan pelaku atas hilangnya Megan. Akan tetapi Scott meminta Rahel menemuinya kembali di rumah karena Abdik telah dilepaskan polisi akibat kurangnya bukti. Sebagai psikiaternya, Abdik juga menjelaskan ke polisi jika Megan menderita karena sikap Scott yang cemburuan, pengekang, bahkan Scott sering menyiksanya. Ditambah lagi saat Megan menghilang Jumat malam, Scott tidak mencarinya karena dia sedang kobam di bar.
Lalu ketika Rahel pulang dari rumah Scott, dia pun melihat Tom dan Anna yang baru pulang. Sontak Rahel mulai ingat kejadian di terowongan, yaitu terdengar suara pintu mobil dan Rahel dipukul oleh Anna dengan baju merahnya. Namun Rahel masih belum yakin dengan ingatannya karena saat itu dia masih kobam. Tom pun tidak merespon omongan Rahel dan menganggap dia sedang mabuk karena menuduh Anna telah memukulnya. Tom juga merasa aneh mengapa Rahel datang ke rumah Scott untuk mengulik kasus Meghan, karena setahu Tom Rahel tidak mengenal mereka. I'm not drunk, Tom. My wife is scared of What? Hit me on Friday night. Yes, you did. Yes, you did. you. Don't even know Megan. I don't think you're helping anybody. Besoknya Rahel konsultasi ke dokter Abdik dengan alasan ingin mengingat memori yang dia lupakan. Namun Rahel tidak membahas sama sekali soal kejadian di terowongan. Rahel mengatakan bahwa dia sering mengalami blackout atau kehilangan kesadaran karena kobam lur. Dan ketika bangun Rahel merasa bersalah. Menurut Abdik, Rahel sebenarnya ingin bertanggung jawab atas tindakan yang dia lakukan saat mabuk. Namun karena tidak mengingatnya, Rahel pun semakin kecewa dengan dirinya sendiri. Lalu Rahel menceritakan penyakit kecanduan alkohol yang dideritanya dan yang paling parah saat dia masih bersama Tom. Bahkan sampai berdampak Rahel sulit punya anak dan itu membuatnya sedih berkepanjangan. Setelah itu Rahel juga menceritakan tentang Meghan dan Scott tanpa menyebutkan namanya. Menurut Rahel mereka berdua sangat menggambarkan hubungan cinta yang didambakannya. Namun mirisnya Meghan malah mengkhianati Scott. You want to take personal responsibility, but you find it difficult. I really wanted a baby. We tried everything, and so it got really sad. Boo broke us. Why are you really here? Afraid of myself. Setelah Anna mengetahui jika Rahel sedang mengulik kasus Meghan, Anna pun memberi info ke detektif Riley tentang nomor tak dikenal yang sering menelpon ke Tom berkali-kali, dan menurut Anna itu adalah nomor Rahel. Rahel juga sering mengunjungi rumah Scott setelah hilangnya Meghan. Namun menurut Riley, itu semua masih belum cukup membuktikan keterlibatan Rahel dalam kasus ini. Riley pun lebih mempertanyakan apa pembicaraan Tom dan Rahel di telepon, karena bisa jadi Tom ingin kembali dengan mantan istrinya dan mungkin itu berkaitan dengan kasus Meghan. Mendengar itu, Anna pun segera mengecek laptop milik Tom di rumah. Namun sayang laptopnya di password telur. All from an unknown number. Log of what they're saying to each other. He does want to stay in touch with his ex-wife. She's harassing us. Been hanging around Scott. There are a lot of loose ends here. Too much. Karena rumahnya dipenuhi oleh wartawan, Scott pun pergi menemui Rahel di kosannya. Lalu dia menjelaskan informasi dari detektif Riley bahwa Meghan diketahui telah hamidun yang disampaikannya langsung saat konsul ke dokter Abdik. Scott pun merasa sedih kenapa bukan suaminya sendiri yang diberitahu, padahal Scott ingin membangun keluarga kecil bersama Meghan. Lalu untuk menenangkan perasaan Scott, Rahel pun mengarang jika Meghan pernah mengatakan bahwa dia sangat mencintai Scott. The detective she's pregnant. She told her shrink, but not me. She loved you. People only dream of being loved. I wanted a family, but she me every step of the way. Flashback ke 1 bulan yang lalu, Meghan menemui Abdik di rumahnya dan curhat tentang kehamilannya dulu di umur 17 tahun dari perasululian dengan teman kakaknya yaitu Meg sampai brojol lur. Saat itu Meghan sangat bahagia memiliki momongan pertama, namun suatu ketika mereka bertengkar dan Meghan pun menenangkan diri dengan berendam air hangat sambil memeluk bayinya. Akan tetapi tololnya Meghan ketiduran dan begitu sadar anaknya sudah meninggal tenggelam secara mengenaskan. Meghan yang sangat terpukul sampai tidak berani melihat bayinya dan setelah menguburkannya bersama sang kekasih, Meg pun pergi begitu saja meninggalkannya. I was freezing cold, so brought Libby in with me. I called her Elizabeth. Libby. I let her go. I couldn't look. Mac went out that night and he never came back. Di masa sekarang, Rahel konsultasi ke Abdik lagi dan menceritakan tentang dirinya yang sempat mengambil Evie saat pintu rumah mantan suaminya tidak dikunci. Bukan untuk diculik apalagi dilukai lur, tapi Rahel hanya ingin menggendong bayi itu karena sebegitu inginnya punya anak. Begitu Anna datang, Rahel yang panik pun langsung menaruh Evie di tanah dan segera kabur dari sana.
Lalu beberapa hari kemudian, polisi menemukan mayat Meghan di hutan dekat stasiun Archley-on-Hudson dengan jaket merahnya, persis ketika Rahel bertemu dengannya di terowongan pada Jumat malam yang sebelumnya. Itu artinya ingatan Rahel salah karena yang memakai jaket merah bukanlah Anna, melainkan Meghan. Polisi dan wartawan pun kembali memenuhi area rumah Scott yang semakin dicurigai sebagai tersangka utamanya. Sedangkan Anna yang kebetulan lewat tanpa sengaja papasan dengan Rahel. Melihat sikapnya, Anna pun mengatakan kepada Tom bisa jadi Rahel lah yang membunuh Meghan karena dia sering berada di daerah rumah mereka. Tapi menurut Tom, Rahel adalah orang yang terperangkap dalam kesedihan masa lalu dan tidak akan melukai siapapun, apalagi sampai membunuh orang yang tidak dia kenal seperti Meghan. Partially decomposed body. Investigation now being called. Rachel killed Megan. Is a sad person, completely armed. Sementara itu Rahel pun terkejut karena tiba-tiba Scott ada di kosannya untuk memberitahu laporan terbaru dari detektif Riley bahwa janin yang dikandung Meghan terbukti bukan anak biologis dari Scott maupun Abdik. Itu artinya Meghan tidak selingkuh dengan Abdik, lur. Meski Rahel yakin jika pria yang ada di balkon bersama Meghan saat itu adalah Abdik. Akan tetapi situasi semakin rumit karena Scott juga diberitahu oleh Riley bahwa Rahel sebenarnya tidak mengenal Meghan. Rahel juga merupakan mantan istri dari Tom, sekaligus pecandu alkohol yang juga pernah berkonsultasi dengan dokter Abdik. Scott pun meluapkan emosinya kepada Rahel dan hampir melukainya karena banyak mengungkap kebohongan. Di lain sisi, Rahel sebenarnya ingin membantu Scott karena Meghan telah selingkuh, padahal hubungan mereka terlihat harmonis. Tapi caranya salah dan malah bohong ini itu yang makin memperkeruh situasi. Detective Riley came to see me last night, not the father. Met my wife. The detective said you did, maybe even mentally To help you. Just a sad liars. Please. Rahel pun pergi menemui Riley di kantor polisi dan ingin melaporkan Scott yang menyerangnya di kosan. Namun Riley menganggap Rahel telah berpacaran dengan Scott dan bisa jadi sebelumnya dia membunuh Meghan untuk mendekati Scott. Riley menambahkan jika tersangkanya bukanlah Scott karena dari CCTV di bar, dia terbukti memang berada di sana saat malam pembunuhan terjadi. Riley pun bertanya apakah Rahel yang membunuh Meghan, namun Rahel yang panik ketakutan karena tidak ingat insiden malam itu, akhirnya langsung pergi tanpa menjawab apa-apa. Scott Hipwell just. No, we were just friends. Scott Hipwell killed his wife. For Mr. Hipwell's whereabouts. In my own house! You were seen in the area that night. It's okay. Tell me. Megan Hipwell. Film pun beralih ke hari Jumat sebelumnya atau hari kejadian. Saat itu Meghan terkejut dengan tes packnya yang menunjukkan kehamilan dan langsung menelpon Abdik agar datang menemuinya di rumah. Abdik pun menenangkan Meghan dengan memeluknya dan Meghan pun membalas dengan menciumnya. Kejadian inilah yang disaksikan oleh Rahel dari kereta, lur. Memang Abdik terlihat mulai jatuh hati dengan Meghan, namun yang mengasuh oleh Meghan sampai Hamidun masih menjadi misteri. I need to see you. Can you please come over? You don't have to be afraid of being alone. You and your baby will be fine. Ketika sedang kobam di bar, Rahel tidak sengaja bertemu dengan Darren. Bapak-bapak yang sering dia lihat di kereta juga mengikutinya saat turun di stasiun Archley-on-Hudson. Darren pun mengaku dia memang tinggal di daerah sana dan selalu pulang jalan kaki lewat terowongan. Saat itu Darren melihat Rahel yang tersungkur dalam keadaan kobam parah. Namun ketika akan ditolong, Rahel langsung mengusirnya. Rahel pun bertanya apa saja yang dia lihat malam itu. Namun Darren mengatakan jika dia tidak melihat ada orang lain di sana dan hanya kebetulan lewat sampai melihat Rahel tersungkur. Atau dengan kata lain, lur, Darren tidak ada sangkut pautnya dalam kasus Meghan. I tried to help you up. What happened? You were wasted. That night in the tunnel, you there? Lady, I'm always in that tunnel. That night. I don't know. I'm assuming it's the worst. Dari semua informasi yang dia dapat, Rahel pun percaya dengan omongan sohibnya Katie yang mengatakan jika seseorang sedang mabuk bisa melakukan hal mengerikan tanpa sadar. Rahel pun mulai yakin jika dialah yang membunuh Meghan ketika sedang mabuk berat. Rahel pun memutuskan untuk pergi dari kosan Katie dan naik kereta lagi. Akan tetapi dilalahnya Rahel bertemu dengan Martha, istri bos Tom yang 2 tahun lalu ada di pesta. Namun anehnya Martha
Martha sangat ramah dan tidak sedikit pun terlihat kesal ke Rahel. Rahel pun langsung meminta maaf atas apa yang terjadi di pesta saat itu karena Tom tidak pernah memperbolehkannya untuk menelpon Martha. Namun Martha bingung mendengarnya lur, dan dia menjelaskan bahwa di pesta itu Rahel memang kobam parah. Namun Rahel tidak mengacau dan justru Martha lah yang membaringkannya di kamar tamu. Itu artinya selama ini Tom telah membohongi Rahel, memanfaatkan lupa ingatannya saat tidak sadar akibat mabuk. Bukan hanya itu lur, ternyata Tom dipecat karena ketahuan asal lole sana-sini dengan rekan sekantornya. Mendengar itu Rahel pun mulai mengingat apa yang sebenarnya terjadi. Dan ternyata Tom lah yang sering bersikap kasar terhadap Rahel. I wanted to call you. I'm so sorry for the barbecue. You felt sick. Are you feeling better? You want? No. You did nothing wrong. Nothing. He's such a bad guy. Are you okay? Wake the f*** up! Wake up! You could sleep out here. Sementara itu di rumahnya, Anna masih gagal membuka laptop Tom. Namun dia menemukan banyak SMS ke nomor tak dikenal di sebuah HP yang Tom sembunyikan di tasnya. Lalu ketika Tom sudah tidur, Anna pun mencoba menelpon nomor HP tersebut dan ternyata Meet me at 3. Here, where are you? Stuck watching Evie. Voicemail greeting. It's Megan. Leave a message. Wake me up if you hurt. I just thought... Come back to bed. iya, ternyata itu adalah HP milik Megan. Di lain sisi Rahel pergi ke terowongan itu untuk mengingat apa yang sebenarnya terjadi. Sesampainya di sana, perlahan-lahan memorinya pun mulai muncul. Jadi setelah meneriaki Megan, datanglah seonggok mobil yang menjemput Megan. Dan ya, betul itu adalah Tom. Setelah itu Tom pun langsung menyeret Rahel dan menghantam pelipisnya. Lalu tak lama kemudian ketika Tom dan Megan sudah pergi, Darren yang kebetulan lewat pun berniat membantu Rahel, tapi diusir begitu saja. You're okay. Esok paginya Rahel pun mendatangi Anna dan memberitahu jika Tom telah berselingkuh dengan Megan sampai membunuhnya. Anna mengatakan jika dia sudah tahu Tom berselingkuh, tapi belum ada bukti jika dia tersangka dari kasus Megan. Rahel pun memperingatkan Anna untuk segera pergi membawa Evie. Namun Anna tidak mau meninggalkan Tom meski tahu suaminya sudah selingkuh. Setelah itu Tom pun datang dan Rahel terus mengatakan jika Tom adalah pembunuh Megan, juga memukul dirinya karena melihat Megan masuk ke mobilnya. Lalu Anna pun memberitahu tentang HP Megan yang dia temukan di tas kerja Tom, juga menuduh Tom telah berselingkuh dengan Megan saat jadi babysitter di sana. Tom pun mengaku dia memang selingkuh dengan alasan Anna sering kecapean saat diajak berasa lole. Di lain sisi Rahel berusaha menelpon polisi, namun langsung digagalkan oleh Tom. Listen to me, Megan. Did Megan get in your car? No! Yes, she did. Well, she was looking after our daughter. I found Megan's phone. Dalam kondisi ketakutan, Rahel pun mengatakan jika selama pernikahannya Tom sering menuduh Rahel melakukan hal buruk yang tidak pernah dia lakukan. Rahel juga menceritakan tentang Martha yang sudah menjelaskan kejadian sebenarnya berikut alasan Tom dipecat karena skandal di kantor. Lalu tiba-tiba Things that you said I did, things I didn't do any of them. And she told me that you... The office! film pun flashback ke insiden Jumat malam, di mana setelah kejadian di terowongan, Megan mengajak Tom ke hutan dan ya, pria yang selama ini berasal dengan Megan adalah Tom lur. Pantas aja janin yang dikandungnya bukan dari Scott dan Abdik ya kan? Megan pun memberitahu Tom jika dia sedang hamil dan kemungkinan besar itu adalah anak Tom. Mendengar itu Tom pun memaksa untuk menggugurkan bayinya, namun Megan jelas menolaknya. Di tengah amarah dan kecewanya, Megan mengatakan jika Tom adalah pria busuk yang mengaseluli Anna karena sudah bosan dengan Rahel dan sekarang mengaseluli Megan karena sudah bosan dengan Anna. Sontak sifat mengerikan Tom pun muncul bak monster. Dia langsung mendorong Megan hingga kepalanya terbentur batu. Tom yang tidak ingin masalah ini semakin rumit pun akhirnya menginjak-injak endas Megan berkali-kali, menghantamnya dengan batu hingga tewas dan menutupi jasadnya dengan ranting-ranting pohon. Sumpah ini setan aja merinding ngeliat si Tom ini lur. You couldn't break it because you couldn't.
Begitu sadar, Rahel pun mengambil pembuka botol dari kulkas dan mencoba kabur dari sana. Namun Tom menghentikannya dengan mencekik Rahel, yang untungnya Rahel bisa melawan dengan menghantam Tom menggunakan tempat payung dan lari lewat pintu belakang. Akan tetapi Tom langsung mengejarnya dan yang terjadi... Begitu polisi datang, Rahel dan Anna langsung diinterogasi oleh Riley. Rahel mengaku dia melakukan itu karena untuk membela diri ketika Tom akan membunuhnya. Dan Anna juga mengiyakan keterangan Rahel, juga percaya jika Tomlah yang membunuh Megan. Alhamdulillahnya bukti-bukti yang mereka sebutkan sudah cukup. Rahel dan Anna dinyatakan tidak bersalah dan tersangka di kasus Megan adalah Tom. Dengan ini benang kusut di hidup Rahel telah hilang, lur. Dia juga merasakan ikatan keluarga pada Anna dan Megan, wanita yang sama-sama menjadi korban dari kebengisan Tom. Orang yang begitu manipulatif demi kepuasan dirinya sendiri tanpa sedikit pun memikirkan perasaan wanita. Sekarang Rahel tidak lagi terperangkap masa lalu dan bisa menghadapi masa depannya dengan lebih nyaman. Kali ini Rahel duduk di gerbong kereta yang berbeda dan tidak lagi menatap ke rumah lamanya. I had no choice. He would have killed me if Rachel was right about me. She was right about everything. We are tied forever now, bound forever by the story. Today I sit in it possible, because I am not the girl. Buyar, film yang menarik, lur, dan menunjukkan manusia dengan dosanya masing-masing ya. Tom jelas paling dosa, naudzubillah. Tapi karakter-karakter utama lainnya juga punya dosa, lur. Coba diinget-inget. Nah, ya kan? Bener kan? Assalamualaikum.